Move on to the next agenda is English conversation by Hasbi and Arya. Kepada Hasbi dan Arya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2 akan menampilkan conversation. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What is your name? My name is Arya and you? I am Masbi. How old are you? I am 7 years old. How about you? I am 8 years old. Where do you study? I study at Yadia. Oh, I see. Nice to meet you. Nice to meet you too. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati Allah, the next agenda is the speech that will be delivered by Mr. Haji Muhammad Rais, MPD MSI, the Head of Education at Ad-Durrah Islamic Foundation. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama kita muliakan Profesor Dr. Haji Zainal Arifin MA, LCMA, yang alhamdulillah sudah menginspirasi daerah ini untuk hadirnya anak-anak yang mencintai Al-Quran lewat Yayasan Duta Inspirasi Al-Quran. Yang sama kita muliakan para dewan guru. Mana ibu gurunya? Satu. Iya. Iya, Bu. Apa panggilannya? Umi, Miss. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlatu fi zuhriha wal hutu la yusallu fi muallimina nasil khair. Sesungguhnya Allah dan malaikat, penduduk langit dan bumi, ikan yang ada di air, semut yang ada di lubang-lubang, ikan-ikan pasti berselawat kepada para muallimin, para guru yang mengajarkan kebaikan. Ini motivasi pertama Bapak Ibu guru, ibu-ibu sekalian, bahwa malaikat berselawat sama kita, Allah berselawat sama kita, semut berselawat sama kita, ikan-ikan yang ada di air semua berselawat sama kita. Inilah kelebihan guru, ya. Makanya insya Allah hidupnya berkah. Jangan pernah nyesal jadi guru. Mari kita bersyukur pagi ini. Hebat nih Ustaz. Walaupun bukan hari libur, orang tuanya masih bisa berhadir. Ini kan hari Kamis Pak. Biasa pertemuan di hari-hari Sabtu, tapi ibu bisa hadir, ini hebat. Ibu yang nggak bisa hadir, mbahnya datang. Iya kan? Keren ini. Ikut jenenge saya ambil foto. Iya kan?
Awas sini iso ngomong Jawa lho. Akeh wong Jawa kan, Bu? Baik. Tadi siapa? Zakia. Siapa? Yang mula-mula baca Quran? Jundi sama Kak Akila ya. Anika, kemudian 2 orang. Ibu kira-kira senang nggak anaknya tampil tadi? Bangga nggak? Ketahuilah Bu, nanti di mahsyar, ini yang nengok cuma sekian orang ya. Nanti di mahsyar, di mimbar-mimbar cahaya, seorang anak yang hafizul Al-Quran akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya akan dipakaikan pakaian mahkota yang dalam salah satu mafhum hadis kata Rasulullah, terangnya pakaian mahkota yang dipakai oleh orang tua ini lebih terang dari jika matahari diletakkan di rumah. Bangga enggak, Bu? Jadi ketika kita hari ini memulai dari awal menyiapkan anak-anak yang mencintai Al-Quran, saya selalu tagline-nya, bersama Al-Quran, bersama kemuliaan, bersama Al-Quran, bersama kebahagiaan, bersama Al-Quran, bersama kemenangan. Itu pasti ya. Jangan pernah khawatir. Lewat Al-Quran insya Allah kita akan dimuliakan. Ibu dan Bapak, saya ingin sekali menyampaikan seperti ini ya. Ini kita seperti keluarga aja lah, gak usah formal kali. Ibu, ada 3 hal untuk kemajuan pendidikan di sekolah bagi anak-anak kita. Pertama, dari sisi gurunya. Insya Allah Ustaz sudah menyiapkan para guru. Tidak sekadar mentransfer ilmu, tetapi kemudian juga mencontohkan akhlak yang baik. Tetapi juga menghunjamkan Al-Quran ke dalam hati para siswanya. Makanya sekolah-sekolah sejenis ini saya menyebutkan kita berada di tempat yang baik. Kenapa? Tempat ini tempat di mana ilmu ditransferkan, akhlak dicontohkan, Al-Quran dihunjamkan ke hati para siswa. Jadi alhamdulillah kita berada di tempat yang baik. Kebayang nggak Ibu? Kalau sekolah hanya transfer ilmu, hanya memberikan ilmu pengetahuan, tidak lebih dari itu, tidak ada mencontohkan akhlak, dan tidak punya kemauan yang kuat di lembaga itu untuk merubah akhlak anak, maka Ibu dan Bapak, kita akan tutup semua sekolah, Pak. Kita tutup semua sekolah, kita buka YouTube, kita buka internet. Ilmunya lebih banyak loh. Betul enggak? Ilmunya lebih banyak. Tapi YouTube, internet, dan aplikasi lainnya, kekurangannya apa? Dia tidak punya rasa. Dia tidak punya nurani, Pak. Belajar di YouTube, si YouTube itu nggak tahu audiensnya paham atau enggak, berkerut atau enggak keningnya. Tapi ibu guru, bapak guru di depan kelas itu dia paham. Ada murid yang nggak mengerti, betul nggak Pak? Dia datangi, dia terus, dia tanya. Makanya setinggi apapun kemampuan teknologi informasi, tetap saja tidak bisa mengalahkan keberadaan guru bersama anak muridnya. Gak bisa, Pak. Baik Ibu dan Bapak, ini yang pertama, gurunya. Ustaz, siang jam berapa Ustaz? Sekolahnya? Jam 11. Kelas 2? Iya. Berarti panjang waktu anak Bapak Ibu bersama guru-gurunya di sini. Betul enggak? Kebayang enggak? Di sepanjang waktu itu gurunya akhlaknya tidak akhlak yang terpuji.
Dari dia bertutur, dia berperilaku, dia berinteraksi sama anak-anak muridnya. Ini semua yang buruk. Nanti 3 jam di sini, 4 jam di sini, 8 jam di sini, membawa yang buruk ke rumah. Anak-anak ini seperti kata Thorndike, pakar pendidikan, itu bagaikan kertas putih. Kalau kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah membawa kesuciannya. Jadi kalau tadi ini anak-anak datang ke sekolah, gurunya akhlaknya buruk, maka yang dia rekam yang buruk. Tidak sekadar merekam, tetapi juga mengasosiasikan, menampilkan kembali yang ia rekam. Maka ibu dan bapak yang nggak pernah terdengar di rumah kalimat buruk akan ada lagi di rumah. Perilaku buruk akan tampil lagi di rumah, sebab gurunya buruk akhlaknya. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Nasih Ulwan, di kata pengantarnya, Profesor Dr. Abdullah Nasih Ulwan bilang seperti ini. Orang-orang dulu itu kalau mau menyekolahkan anaknya, dia pegang tangan guru anak itu sambil dia berkata, kutitipkan anakku kepadamu dengan engkau memperbaiki akhlakmu. Paham Bapak? Gurunya berakhlak supaya nanti yang ditiru, yang direkam anak-anak adalah yang baik. Ini yang kedua, ya. Ini yang kedua. Guru-gurunya insya Allah sudah disiapkan, ya, oleh pihak yayasan. Insya Allah guru yang baik. Tentu saja Pak Prof, ya, tetap memberikan bimbingan dan arahan buat para guru. Jadi bersyukur Pak, ya, bersyukur sekali. Yang ketiga ini yang penting, Bu, ini yang penting. Apa itu? Hubungan antara sekolah di satu sisi dan rumah di sisi yang lain. Ibu dan Bapak, ini harus ada kerjasama yang baik, ya, kerjasama yang baik. Saya kemarin bilang sama Profesor, sekolah itu bukan laundry, Prof. Bu, sekolah bukan laundry. Ngerti? Laundry ngerti? Saya gede laundry, saya digawa apa Bu? Pakaian kotor, ya, gawa pakaian kotor. Sampai laundry dibuat resi, ya kan? Setrika, kasih pewangi, gomuli, ya kan? Sampai nama mah apa Bu? Sampai rumah Bu? Kotorin lah, iya kan? Kotorin, kusutin, antar lagi ke laundry. Sekolah bukan laundry, ya. Sekolah bukan laundry. Ibu berharap, oh udah bayar mahal kok, biarlah sama guru-gurunya aja dibentuk, ya. Nggak ada lagi tugas aku, terus ambil guru aja lah. Nggak iso Bu, ya. Harus eneng kerja sama, ya. Harus eneng kerja sama Bu. Guru-guru di sini mengajarkan akhlak yang baik, perilaku yang baik, tutur kata yang baik. Maka perilaku dan tutur kata yang baik ini dia akan bawa pulang Bu ke rumah. Anak-anak ini akan bawa pulang ke rumah, lalu dia praktekkan. Lalu kata guru-gurunya, nanti di rumah murojaah ya, ulang-ulangi hafalan Al-Quran ya. Sampai rumah anaknya buka Quran, tadi surat An-Naba, amma yatasa'alun anin naba'il azim. Dia ulang-ulang. Mamanya bilang, kayak udah meninggal mau tengok. Kok kubur mau tengok? Kok tua kali kakak? Guru yang ngajari di sini misalnya nutup aurat, dia belajar Bu. Anak-anak ini kan belum masa mukallaf Bu. Belum. Seandainya dia
tidak memakai, tidak menutup aurat, nggak ada dosanya. Ini proses pembelajaran, pembiasaan. Yang berdosa itu siapa? Orang tuanya, sebab tidak memberikan pendidikan yang baik. Itu dia. Jadi kalau nanti di sekolah dia tengok berpakaian bagus, di rumah kebiasaan itu dibawa, dia pakaian seperti itu, kata mamanya, Pak, masih cilik Pak, kok ketuaan bener itu? Ketuaan pula dibilang. Biarkan. Kenapa? Kalau ini kita lakukan, nanti anak kita ini jadi gaduh batin. Apa gaduh batin itu, Ibu? Gaduh batin itu, dia bingung mana yang benar, missku di sekolah atau mamaku di mama. Mana yang benar? Kata miss, ulang-ulang Al-Quran. Kata mama, nggak usah habisi waktu. Kata miss, tutup aurat. Kata mama, nggak usah. Dia bingung nih, yang mana sih yang benar? Jadi tadi kan di awal ya Bu, di awal saya kan sudah bilang nanti akan ada anak-anak yang di atas mimbar cahaya. Kita akan bangga. Dari inilah tahapannya. Tidak bisa ujuk-ujuk, ya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, Pak. Harus ada tahapan-tahapan pendidikan yang harus kita lakukan. Nah, pesan kepada sekolah ini dan kepada ibu semua, kalau ada pertemuan-pertemuan seperti ini, tetap saja hadiri, supaya komunikasi kita tidak terputus. Di banyak sekolah, pertemuan dengan orang tua siswa itu kalau anaknya bermasalah, kan bahaya kan itu. Sudah anak bermasalah baru dipanggil. Tapi nggak, pertemuan-pertemuan rutin, apakah sebulan sekali, itu untuk menyatukan hati-hati kita ini. Ada yang kurang pas ke sekolah, bisa dikomunikasikan sama misnya, sama pihak yayasan. Daripada ngadu di medsos, Bu, itu bukan nyari penyelesaian, itu jenenge nyari gaduh. Iya kan? Namanya itu jadi gaduh, Bu. Buat status di WA, dasar Yedia jadi semua orang tahu, Pak. Pentingnya apa? Kita mau nyari jalan keluar atas masalah, makanya nggak usah. Saya sampai kemudian, Bapak Ibu, guru-guru saya juga saya ajari cara bermedsos yang baik. Karena pribadi kita ini dinilai orang dari bagaimana kita bisa menggunakan media sosial. Meluk ini itu masa itu keluhan. Wallnya FB itu bukan tempat keluhan. Wall FB itu bukan tempat keluhan. Tempat kita menuliskan inspirasi bagi banyak orang. Masa ngeluh? Anak-anak sekarang ngeluh. Udah 3 hari nggak BAB. Ya Allah, ya Allah. Apa pentingnya itu, Bu? Sampai kayak gitu pun diumbar ke media sosialnya. Padahal itu berjejaring. Dan yang tularnya begitu luas. Jadi Ibu, kalau ada masalah, ya ini forumnya enak. Ngomong, acara buka puasa bersama, di puasa-puasa sunnah. Jadi kita semakin akrab. Sekolah dan keluarga di rumah ini menjadi satu kesatuan, ya, satu kesatuan yang tak terpisah, ya, karena kita punya tujuan yang sama. Bu, saya baca hadis qudsi kayak gini, mafhumnya lah. Seorang anak yang soleh nih, kan kalau kita baca surat Az-Zumar ayat terakhir itu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Jadi masuk surga itu ternyata rombongan loh, Pak. Enggak dewe-dewe loh, Bu. Ya, enggak dewe-dewe, Bu, rombongan. Nah, rombongan itu, Bu. Anak soleh itu enggak ketok bapak ambil mamae. Di bapakku, di mamaku.
Rupanya bapak dan mamanya nang neraka, Pak. Dia metu, ya, keluar dari barisan. Dia berteriak, Aina abi, aina ummi. Mana bapakku, mana mamaku. Teriakan ini didengar oleh Allah. Allah Maha mendengar. Apakah hari ini hari yang adil ya Allah? Satu langkah pun tidak aku langkahkan kakiku memasuki surgamu sebelum mama dan bapakku dalam rombongan orang yang akan memasuki surga. Ngerti Bu? Nah, oleh Allah diperintahkan Allah malaikat untuk ngambil tuh bapak sama mama sing nang neraka itu Bu. Diambil, dicuci desi Bu. Ya, nang makul hayat, air kehidupan, mesti reng, ya kan? Mesti reng itu Pak. Makul hayat. Wis resik baru dimasukkan. Ibu, di neraka bisa ini kan panjang. Di neraka orang-orang tua yang lain bertanya, mana anak-anakku dulu? Mana pertolongan anak-anakku dulu? Dia nggak dapat bagian itu. Kalau begitu Ibu, beruntung nggak menyiapkan anak yang soleh? Jangan pernah menyesal menyiapkan anak yang soleh. Apalagi di era seperti ini Pak. Ya Allah, ya Allah. Kalau kita nggak hati-hati, ya udah. Coba lihat Bu. Saya bilang gini Bu, bahasa kerennya ini ada missing link, ada mata rantai yang hilang dalam proses pendidikan anak menuju anak yang soleh. Ada sekarang ini Pak. Ada mata rantai yang hilang. Ketika anak ini TK, kita peduli. Ketika anak ini SD, kita peduli. Pakaiannya, semua kita urus. Tutup aurat sekolah, kita urus semua. Baik Ibu, mari kita lihat anak-anak yang hari ini umurnya 20-an, 17 tahun ke atas, yang sudah rusak pula pergaulannya. Tarik mundur. Dulu dia seperti ini. Dulu anak-anak yang nakal sekarang itu kayak gini dia. Tutup aurat, doa-doa masnunah dia hafal, bacaan Al-Quran dia hafal, dia sholat tidak tinggal. Betul nggak Bu? Tapi seiring perjalanan waktu, ini dibiarkan oleh mama dan bapaknya. Ini yang saya sebutkan, mata rantai yang hilang. Nanti anak-anak ini naik kelas sampai kelas 6, masuklah masa mukallaf. Ya, masa mukallaf itu masa titik konsekuensi, berpahala ketika mengerjakan kebaikan, berdosa ketika mengerjakan keburukan. Sekarang ini kan belum berdosa nih Bu. Di sini kita peduli. Giliran sudah berdosa, kita tarik diri dari proses pendidikan anak kita. Kira-kira gimana Bu? Dia mencari dunia lain, dia mencari rumah lain. Karenanya ibu dan bapak, menjadi bapak, menjadi mama, itu siap menjadi teladan bagi anak-anak. Sebelum anak-anak ini ke sekolah, dia sudah punya guru teladan terbaik di rumahnya. Sekolah favorit terbaik, itulah rumahnya. Sehingga dia merindu untuk kembali ke rumah. Ada suasana surga di rumah itu. Merindu untuk balik. Berapa banyak Bapak Ibu anak SMA, anak SMP, kalau sekolahnya pulang cepat, dia nggak cepat-cepat pulang Bu. Nongkrong sana, nongkrong sini, sama kawannya lah, ke kafe yang sana, kafe sini, ngomong di WA-nya mamanya, "Ma, aku ada PR sama kawan," macam-macam dibuatnya. Beribu satu alasan. Tapi kalau kita sudah menyiapkan rumah layaknya surga, dia merindukan tuh balik cepat Pak. Di rumah dia lihat senyum mamanya. Di rumah dia lihat adik-adiknya, wah macam-macam, gak bakalan keluar itu. Ya. Kami sudah praktekkan itu Pak. Saya sudah praktekkan itu. Yang saya omongkan yang saya praktekkan, sudah saya praktekkan. Sekarang iyalah anak saya udah besar-besar Bu. Wes ini foto Bu. Wes ini foto. Ustaz, berapa Ustaz? Cucu? Dua ya. Saya baru satu Ustaz.
Jadi memang dulu suasana di rumah itu bahagia sekali. Jadi kalau saya sama orang rumah keluar, Pak, Bu, saya pasti memastikan anak saya nggak bakalan keluar. Saya suruh keluar pun nggak bakalan mau. Saya kasih duit itu keluar nggak bakalan mau. Jadi modelnya andragogi. Yang besar mengayomi yang adik-adiknya. Yang paling besar inilah yang kemudian menjadi sutradara di rumah itu buat kegiatan-kegiatan. Pasti nggak bakalan keluar rumah. Mau seasik apapun di luar rumah, tetap lebih asik di dalam rumah. Alhamdulillah, jadi yang kayak gini. Ya, jadi ibu dan bapak, jangan ibu berpikir kemudian kalau kita dekat dengan agama, lalu kita jauh dari dunia. Enggak. Kalau kita belajar pendidikan agama, lalu kemudian kita ketinggalan dunianya. Enggak, Bu. Anak saya waktu yang anak pertama, pikir ibu bapak, anak saya ustaz semua. Anak saya di teknik perkapalan UI yang pertama. Ya, teknik perkapalan UI. Udah selesai sih dia berumah tangga. Waktu itu modalnya 3 juz. Ada di dadanya 3 juz. Yang kedua, ini kemarin baru pulang dari Al-Azhar Kairo, alumni Ustaz, alma mater Ustaz. Ya, di Al-Azhar Kairo, dan insya Allah tanggal 30 Agustus mau berangkat lagi, mau nyambung. Itu 30 juz Al-Quran memang dihafal. Yang ketiga, wedok, Bu. Mensitok, ya, wedoknya sitok. Nah, dia kan 30 juz juga. Diterima di Brawijaya Malang. Mamanya enggak ngasih. Aduh, tenang itu. Malang itu kan ujung Jawa Timur. Akhirnya kuliahnya di Libya, Ustaz. Di Libya karena memang 8 tahun di pondok dulu. Sudah terbiasa. Yang nomor 3 Ibu, enggak agama lagi. Yang nomor 3 di teknik elektro Walmed usuin. Yang nomor 5 lah, sing paling kecil itu sekarang kelas 11 SMA. Ya, sekarang kelas 11 SMA. Apa yang ingin saya sampaikan? Bapak Ibu, jangan berkecil hati kemudian kalau kita nanamkan nilai-nilai agama di rumah. Jangan menganggap kemudian anak-anak kita nanti ketinggalan dunianya. Enggak. Agamanya yang kemudian menjadi frame bagi kehidupan dunianya, ya, menjadi frame yang memagari kehidupan dunianya. Paham ya Bapak Ibu? Kalau begitu sepakat kita dulu, Bu. Sepakat. Ini alhamdulillah ini masih awal-awal. Kita sepakat. Nanti mungkin sekolah akan buat semacam kebijakan bersama yang Bapak Ibu tanda tangani. Kita sepakat bahwa kita mengikuti tata aturan di sekolah ini. Tentu saja sekolah tidak mungkin akan menjerumuskan anak Bapak Ibu, betul nggak? Saya waktu nitipkan anak saya di pondok dulu di Bandung, Ibu, nggak, salah satu yang kita tanda tangani itu nggak boleh kita komplain apapun. Saya nggak pernah komplain sama sekali dengan guru-gurunya. 7 tahun loh Pak, 6 tahun belajar, 1 tahun berikutnya pengabdian, nggak pernah sekalipun saya komplain. Hari ini saya merasakan itu, ada keberkahan. Ada keberkahan ketika kita manut sama guru anak-anak kita. Saya merasakan itu Pak Ibu. Tapi kalau saya, karena guru saya sejak tahun 92 ya, saya lihat orang-orang gue yang suka nyerocos sama guru anaknya, ditarik Allah keberkahan. Sebab guru itu tadi saya bacakan hadisnya kan, Allah, malaikat, semut, ikan, semua berselawat. Jadi kalau awak melawan orang-orang yang sudah diselawati Allah, gimana kira-kira? Nah, insya Allah nanti pihak YDA, para MIS akan menyusup aturan-aturan yang insya Allah aturan ini baik untuk kita semua. Kita manut, Bu. Kalau kita nggak setuju, ya wes, jumpai diskusi daripada harus merepet ke sana kemari. Paham Bapak Ibu? Jadi kesatuan ini harus kita jaga, Pak. Kesatuan antara sekolah di satu sisi dan keluarga di sisi yang lain ini tidak bisa terpisahkan. Kalau lihat koin mata uang, ya,
Ini nggak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Kita jaga, kita rawat anak-anak kita. Ibu, tadi saya sudah sampaikan. Ibu harus menjadi guru pertama. Ya, ibu harus menjadi guru pertama. Guru pertama dalam pendidikannya, guru pertama dalam pendidikan akhlaknya, guru pertama dalam pendidikan akhlaknya. Kalau kita baca surat Luqman ayat 12 sampai 19 itu di sana semua tentang pendidikan orang tua terhadap anak. Pendidikan akidahnya, pendidikan ibadahnya, pendidikan akhlaknya itu diajari. Nanti baca ya Bu, surat Luqman ayat 12 sampai 19. Sampai diajari suara nggak boleh tinggi, wala tusair khaddaka linnas, wala tamsi fil ardi maraha. Diajari semua. Ya, di surat Luqman itu lengkap. Hanya kita nggak belajar Pak. Ya, kita nggak mau belajar akhirnya kita ketinggalan. Ibu dan Bapak, nih semuanya saya undang Pak Prof untuk datang ke sekolah kami. Saya juga sekolahnya baru dulu tahun 2017. Ini berapa muridnya? Berapa? Sekarang murid 32. Saya setahun itu 37, kan balita balik. Ya kan? 11-12 ya itu. 37 loh. Tapi tahun kedua 300. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Kita bertahap ya. Apalagi ini fasilitasnya lahannya luas. Banyak yang bisa untuk diolah. Hanya untuk olahnya banyak kan. Lagi repot ini. Jadi harus dimaklumi. Nih sekalian, ini saya mau mengajarkan sama Miss ini. Ini kan tutur itu karena anak awal juga ini. Jangan berhenti berkarya ketika mengajar, dikarenakan sekolah masih minim fasilitas. Kita harus tampil sekreatif mungkin di depan siswa kita. Ada guru-guru negeri itu ngeluh sama saya. Guru negeri suka ngeluh. Bahkan dari gaji pemerintah besar. Ngeluhnya, Pak, nggak ada kan? Saya ngisi pelatihan. Kami nggak ada lab, kami nggak ada ini. Padahal ada lab kehidupan. Padahal ada lab kehidupan. Ibu ngajar apa? Biologi. Udah sampai mana? Tentang tumbuhan ada. Tentang akar serabut, akar tunggal. Ya repot banget itu di depan gua. Tarik rumput itu keluar akar serabutnya. Sampaikan sama anak-anak. Sekreatif itu loh. Masa harus ada ini? Sampai seperti itu kita harus kreatif Bapak Ibu. Dulu anak-anak saya dulu juga sekolah model kayak gini. Gurunya kreatif. Ibu Pia itu kreatif sekali. Sampai sekarang mereka punya grup dengan guru istrinya. Paling anak saya udah punya anak. Iya, punya grup dengan Ibu Pia. Ibu Pia itu sangat kreatif. Ya. Kalau ngajar itu seringnya di luar kelas. Outing kelas ya, luar kelas. Ada ide-ide yang dibuatnya. Sampai bahkan ujian di luar kelas. Satu pojok di sana, satu di sana, satu di sana. Udah itu dibuat ulang dulu kuisnya. Cari di mana lembaran soal itu dari disembunyikannya. Oh sampai kayak gitu ada. Tapi alhamdulillah anak-anaknya jadi. Anak saya UI, kawannya satu lagi di kedokteran UI, satu lagi di ITB. Memang ditunjuk dari awal sama guru-guru istrinya. Saya cukup hormat sama guru-guru istri. Ya, jadi para miss sekalian, ya, mumpung kita jumpa hari ini, walaupun sebenarnya materi ini orang tua, tapi saya selipkan lah. Ya, saya selipkan untuk tetap kreatif menjadi seorang guru. Ini insya Allah guru-guru kreatif ini akan dikenang oleh para muridnya. Sekolah saya sekolah Adura itu artinya permata. Itu bukan saya punya. Tahu saya punya, itu murid saya tahun 2001. Murid saya tamat SMA tahun 2001, tetap punya hubungan dengan saya udah keluarga jadinya. Ya pasti ada yang kemudian mendalam pada dirinya tentang saya, sehingga saya harus diamanahi mengelola sekolah sampai seperti ini. Kita juga bisa seperti itu. Yang penting berikan yang terbaik buat murid-murid kita. Allah akan memberikan yang terbaik juga buat kita. Anfik yunfik. Berikan, kamu akan diberikan.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum